Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Nuryanti, mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan Bandung dengan NPM 2050243. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Khairul Tanjung, Si Anak Singkong. Berikut akan saya bacakan identitas buku Khairul Tanjung, Si Anak Singkong. Judul buku Khairul Tanjung, Si Anak Singkong. Penyusun Cahaya Gunawan Direja, penerbit PT Kompas Media Nusantara, tahun terbit pada 2012, jumlah halaman 382 halaman, ukuran buku 15 cm x 23 cm, ISBN 978-999-709-650-2. Genre buku ini ialah biografi. Orientasi buku. Buku yang berjudul Khairul Tanjung, Si Anak Singkong disusun oleh Cahaya Gunawan Direja melalui penerbit PT Kompas Media Nusantara pada tahun 2012. Buku ini menceritakan kisah perjalanan hidup Khairul Tanjung dari masa kecilnya hingga menuju puncak kesuksesannya menjadi salah satu tokoh yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Melalui jalan yang panjang dan berliku, serta syarat akan makna dan nilai kehidupan, buku ini sangat cocok untuk generasi muda karena memberikan banyak pelajaran hidup dan makna atau arti sebuah perjuangan yang tidak akan mengkhianati hasil. Tafsiran isi. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh generasi muda, khususnya kita sebagai generasi milenial, untuk dapat menggapai tujuan tidak semerta-merta oleh angan dan keinginan yang didambakan, tetapi harus diperjuangkan. Poin yang saya dapat dari buku ini ialah 1. Ketekunan, 2. Peduli dengan sesama, 3. Berpikir kreatif, 4. Kerja keras dan pantang menyerah, 5. Keberanian dalam menggapai yang kita cita-citakan. Selain buku Khairul Tanjung, buku lain yang saya ulas ialah buku yang berjudul Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Nur, berjumlah 269 halaman, yang sama-sama bergenre biografi. Kutipan penulis atau penyusun. Ketika Pak Khairul Tanjung meminta saya menulis tentang perjalanan hidupnya, terus terang saya merasa senang. Tetapi sebenarnya ragu-ragu apakah bisa atau tidak menyusunnya menjadi sebuah buku yang menarik dan layak dibaca. Apalagi sebelumnya saya tidak pernah menulis buku biografi karena lebih asyik dengan pekerjaan sehari-hari sebagai wartawan Kompas. Kutipan ini terdapat pada halaman 356. Pemaparan isi buku. Buku ini terdiri dari 40 bab, yang mana terdiri menjadi 4 babak yang akan menghantarkan kita pada kisah perjalanan hidup seorang Khairul Tanjung. Babak 1. Masa sulit yang ia alami bersama keluarga. Babak 2. Kisah ketika ia menjadi seorang mahasiswa. Babak 3. Kisah dalam memulai berbagai usaha. Babak terakhir, babak 4, menceritakan tentang puncak kesuksesan yang telah ia gapai. Babak ke-1. Buku ini diawali dengan kisah perjuangan sang ibu yang menggadaikan kain halus miliknya untuk membiayai kuliah Khairul Tanjung yang berkuliah di FKG UI. Sejak itulah, Khairul Tanjung bertekad untuk membiayai semua keperluan perkuliahannya sendiri. Babak kedua. Pada babak ini menceritakan Khairul Tanjung sebagai seorang mahasiswa teladan yang mendapat julukan Jenderal Angkatan. Ia menjadi ketua angkatan mahasiswa FKG angkatan 1981, menjadi ketua umum seluruh angkatan di Universitas Indonesia, menjabat sebagai ketua EX Strip Officio Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan menjadi seorang aktivis di kampus. Babak ketiga. Pada babak ini, seorang Khairul Tanjung mengawali kisah wirausahanya dengan menjadi juragan fotokopi di kampus, menyediakan alat praktikum kedokteran di kampus, mendirikan pabrik sendal, memiliki perusahaan para multifinance, dan membangun Bandung Supermall. Babak keempat. Puncak kesuksesan seorang Khairul Tanjung. Sukses membenahi Bank Mega yang tengah krisis, Bank Mega Syariah, menjadi ketua umum PBSI, membentuk Khairul Tanjung Foundation, menggagas visi Indonesia 2030, mendirikan Trans TV dan Trans 7, membeli 40% saham Carrefour, pemilik City Corp, memenangkan penghargaan Entrepreneurship Asia Pasifik pada tahun 2009. Kelemahan dan kelebihan buku Khairul Tanjung, Si Anak Singkong, karya Cahaya Gunawan Direja. Kelebihan buku. Penggunaan bahasa dalam buku ini cukup menarik dan mudah dicerna. Dilampirkan banyak dokumenter berupa foto yang membuat kita hanyut berada dalam kisahnya. Tidak ditemukan kesalahan dalam percetakan dan penulisan. Terdapat satu penggalan kata yang saya sukai dalam buku ini, yakni
Kita butuh banyak wirausaha yang nasionalis kerakyatan, karena ini tugas kemanusiaan. Karena kekayaan tidak dibawa mati. Inilah watak kebangsaan paling sejati. Kita berbuat, tidak sekedar beretorika. Kutipan ini terdapat pada buku Khairul Tanjung pada halaman 177. Kelemahan buku. Alur cerita yang maju mundur membuat pembaca menjadi bingung dan sulit memahami buku ini. Buku ini terlalu tebal, sehingga bagi seseorang yang terbilang baru gemar membaca, dapat terasa bosan. Berbeda dengan buku yang berjudul Rudy, buku yang sama-sama berjenis biografi ini memiliki alur cerita yang lebih tertata, sehingga membuat pembaca tidak kesulitan dalam memahami alur cerita buku ini. Di balik perbedaan tersebut, kedua buku ini sama-sama dapat menginspirasi pembaca melalui penggalan kisah hidupnya yang luar biasa. Hanya saja, buku Rudy menitik beratkan kepada akademisi, sedangkan buku berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong lebih menitik beratkan ke arah entrepreneurship atau wirausaha. Kedua tokoh ini sangat menginspirasi para generasi muda untuk dapat mengharumkan bangsa Indonesia. Rangkuman evaluasi. Buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong sangat cocok untuk dibaca oleh para generasi muda, khususnya kita generasi milenial, agar dapat menggapai tujuan tidak semerta-merta oleh angan dan keinginan yang didambakan, tetapi harus diperjuangkan. Terdapat banyak ilmu yang didapatkan dari penggalan kisah hidup Khairul Tanjung, yakni tentang ketekunan, kemauan, kerja keras, dan keberanian dalam menggapai yang kita cita-citakan, dan tentu saja entrepreneurship. Sang penyusun, Cahaya Gunawan Dirja, patut diberi apresiasi karena dapat menghantarkan kita ke dalam kisah hidup seorang Khairul Tanjung yang ia tuangkan secara gamblang ke dalam buku yang berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.